Pertempuran di malam kelam, tubuh Tantri dan Kiara menegang, dikelilingi oleh keheningan malam yang memekat. Namun, dari arah depan, kegelapan mendadak terasa bergerak. Tiba-tiba, 500 bayangan berbaju hitam melesat seperti angin, menghampiri mereka dengan gerakan yang hampir tidak terlihat oleh mata biasa. Bayangan-bayangan itu tampak seperti makhluk yang lahir dari kegelapan. Suara-suara mistis yang mengiringi langkah mereka terdengar seperti jeritan dari dunia lain, membuat udara terasa semakin mencekam. "Jaga dirimu, Tantri," ucap Kiara. Napasnya sedikit tercekat saat melihat pemandangan mengerikan di hadapannya. Tantri hanya mengangguk kecil. Ia tetap tenang meski bayangan-bayangan itu terlihat seperti kawanan arwah yang baru keluar dari alam kematian. "Tantri," pendekar 7 rupa tanpa berkata sepatah kata pun. Kedua pedang Tantri tiba-tiba terangkat ke atas, seolah-olah menyerap energi alam semesta. Angin bertiup kencang, menciptakan pusaran kecil di sekitar tubuhnya. Saat itu, tubuh Tantri mulai bercahaya, cahaya yang begitu terang hingga seolah-olah mampu membelah malam yang gelap. Dari balik cahaya itu, perlahan muncul sosok seorang pertapa sakti. Wajahnya penuh wibawa, dengan rambut putih panjang yang berkilauan seperti perak. Kiara yang berdiri di dekatnya hanya bisa menatap kagum. Tantri mulai bergerak, melancarkan jurus 7 rupa tingkat 6. Salah satu ilmu tertinggi yang hanya bisa dikuasai oleh pendekar terpilih. Setiap gerakan tubuhnya kini dilindungi oleh cahaya yang berputar di belakangnya, memancarkan energi inti dari matahari. Setiap putaran cahaya itu seolah-olah menjadi tameng yang melindungi Tantri dari kegelapan yang mendekat. Kiara tertegun, namun hanya sesaat. Ia akhirnya memahami siapa sebenarnya Tantri. Jadi, dia, pendekar 7 rupa itu, sosok yang selama ini dibicarakan di dunia kependekaran, gumamnya pelan. Namun, tidak ada waktu untuk mengagumi lebih lama. Dari sudut matanya, Kiara melihat bahwa musuh telah semakin mendekat. Kini jumlah mereka lebih banyak dari yang ia perkirakan. 509 bayangan gelap, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Kiara dan pedang harimau biru. Kiara menghela napas, menyadari bahwa ia tak bisa bergantung pada Tantri sepenuhnya. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat pedang harimau biru, sebuah pedang pusaka yang diwariskan oleh leluhurnya. Pedang itu memancarkan cahaya biru kehijauan, dengan pola harimau yang seolah hidup di permukaannya. Cahaya dari pedang itu semakin terang, menciptakan perisai energi di sekitarnya. "Aku tidak akan kalah dari makhluk-makhluk ini," gumam Kiara. Saat bayangan-bayangan itu mendekat, suara deru angin yang mengiringi mereka semakin keras, dan suasana berubah menjadi lebih mencekam. Satu persatu bayangan itu mulai terlihat lebih jelas. Wajah mereka kosong. Mata mereka hanya berupa lubang hitam tak berdasar. Tubuh mereka seperti terbuat dari asap yang solid, namun memancarkan kekuatan mematikan. Bentrok dengan bayangan gelombang pertama musuh tiba dalam waktu singkat. Tantri dan Kiara, tanpa ragu, langsung bergerak. Tantri membuka serangan dengan gerakan cepat yang memancarkan 7 cahaya berbeda ke segala arah. Setiap cahaya itu seperti memiliki kehendaknya sendiri, menyerang bayangan-bayangan yang mendekat. Ledakan kecil terjadi setiap kali cahaya itu mengenai tubuh bayangan, membuat mereka menghilang seketika. Kiara, di sisi lain, bertarung dengan penuh keganasan. Pedang harimau birunya menebas tanpa ampun, meninggalkan jejak-jejak cahaya biru di udara. Namun, lawannya tidak mudah dikalahkan. Setiap kali satu bayangan tertebas dan menghilang, 2 bayangan baru muncul untuk menggantikannya. "Tantri, jumlah mereka tidak habis-habis," seru Kiara di tengah serangannya. Tantri tidak menjawab, tetapi gerakannya semakin cepat dan presisi. Ia tahu bahwa musuh-musuh ini bukan makhluk biasa. Mereka adalah hasil dari ilmu hitam tingkat tinggi,
yang diciptakan untuk menguras energi lawan hingga tak tersisa. Serangan pamungkas Tantri menyadari bahwa pertempuran ini tidak bisa diselesaikan dengan serangan biasa. Tantri menghentikan gerakannya sesaat. Ia menutup matanya, dan cahaya di sekitarnya mulai berputar semakin cepat. Suara gemuruh mulai terdengar, dan tanah di bawahnya bergetar. "Kiara, mundur. Aku akan menggunakan jurus terakhir," seru Tantri. Kiara, meski ragu, segera melompat mundur untuk memberi ruang. Tantri membuka matanya, dan cahaya yang memancar dari tubuhnya berubah menjadi lebih intens. Ia mengangkat kedua pedangnya tinggi-tinggi. Lalu dengan satu gerakan cepat, ia menancapkan pedang-pedang itu ke tanah. 7 rupa. Matahari terbit. Dari pedang-pedang itu, sebuah ledakan cahaya besar muncul, menyapu semua bayangan dalam sekejap. Cahaya itu begitu terang hingga membuat malam seolah berubah menjadi siang. Suara jeritan dari bayangan-bayangan itu terdengar saat mereka dilenyapkan oleh kekuatan matahari. Ketenangan yang rapuh saat cahaya mereda. Tantri berdiri dengan kedua pedangnya masih tertancap di tanah. Nafasnya sedikit terengah, tetapi auranya tetap memancarkan kekuatan yang luar biasa. Di sekelilingnya, tidak ada lagi bayangan yang tersisa. Kiara melangkah maju, menatap Tantri dengan ekspresi campuran antara kagum dan cemas. "Kau benar-benar luar biasa, Tantri. Tapi apakah ini sudah selesai?" tanyanya. Tantri menghela napas panjang, lalu menjawab, "Ini baru permulaan. Mereka hanyalah pion. Dalang di balik serangan ini masih bersembunyi di kegelapan. Kita harus segera menemukannya sebelum kekuatan gelap ini menyebar lebih jauh." Kiara mengangguk, meski hatinya merasa berat. Mereka baru saja menghadapi ratusan musuh yang mematikan. Tetapi Tantri benar, pertarungan sesungguhnya masih menanti mereka di depan. Batu Tantri memusatkan pandangannya ke arah altar batu yang berdiri kokoh, berjarak sekitar 10 tambak dari tempat mereka berdiri. Bentuk altar itu sederhana, hanya berupa bongkahan batu hitam besar dengan ukiran-ukiran aneh yang bercahaya samar dalam kegelapan malam. Namun, aura kelam yang memancar dari altar tersebut terasa begitu pekat, membuat udara di sekitarnya seperti bergetar halus. "Aku yakin, altar itulah sumber dari kegelapan ini," ucap Tantri dengan nada tegas. Matanya menyipit seolah mencoba memahami lebih dalam rahasia di balik altar tersebut. Kiara mengikuti arah pandang Tantri, lalu bertanya dengan nada penuh kewaspadaan. "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Tantri?" Tantri mengalihkan pandangannya kepada Kiara. Dengan cahaya dari tubuhnya masih memancar lemah setelah pertarungan melawan bayangan. "Kita satukan kekuatan kita dan hancurkan altar batu itu. Itu satu-satunya cara untuk mengakhiri malam yang penuh kegelapan ini," ucapnya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Persiapan serangan mereka berdua segera mengambil posisi. Tantri berdiri tegak dengan kedua pedangnya yang sudah menyatu dengan energinya. Sementara Kiara mengangkat pedang harimau birunya, yang mulai memancarkan cahaya biru terang. Tantri memusatkan energinya, dan dari tubuhnya melesat semburat cahaya warna-warni. Cahaya itu berputar di sekeliling tubuhnya seperti pelangi yang hidup, melingkar dengan kecepatan luar biasa. Jurus 7 pelangi kembali digunakan, tetapi kali ini ia meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi, menciptakan energi destruktif yang siap dilepaskan kapan saja. Di sisi lain, Kiara menanamkan kedua kakinya ke tanah, mengangkat pedang harimau birunya dengan kedua tangan. Dari pedang itu, aura biru semakin menguat, menciptakan bentuk seekor harimau raksasa yang transparan di belakang tubuhnya. Harimau itu melenggang, matanya menyala tajam seperti memandang mangsanya, menunggu perintah terakhir dari Kiara. "Siap?" tanya Kiara sambil melirik ke arah Tantri. Tantri mengangguk. "Hitungan ketiga. Kita serang bersama-sama."
Serangan yang menggetarkan malam tantri mulai menghitung. Suaranya tenang meski ketegangan semakin memuncak. 1. Altar batu di depan mereka mulai memancarkan cahaya hitam yang semakin kuat. Seolah-olah menyadari niat mereka untuk menghancurkannya. Dari altar itu muncul bayangan hitam kecil yang melayang-layang seperti kabut pekat, menghalangi pandangan mereka. 2. Tubuh tantri semakin bercahaya, membuat kabut hitam di sekitarnya seperti tercerai-berai. Cahaya warna-warni dari jurus 7 pelangi memantul ke segala arah, menciptakan pemandangan yang memukau tetapi juga membawa energi mematikan. Di sisi lain, harimau energi yang diciptakan Kiara mulai menggeram. Suaranya menggema di seluruh lembah. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, menambah rasa mencekam. 3. Di saat yang sama, Tantri dan Kiara melepaskan kekuatan mereka. Dari tubuh Tantri, 7 cahaya berwarna-warni melesat dengan kecepatan luar biasa. Cahaya-cahaya itu seperti tombak-tombak energi yang langsung mengarah ke altar batu. Setiap cahaya memiliki kekuatan yang berbeda. Satu membawa panas matahari, satu membawa kelembutan air, dan lainnya membawa kekuatan elemen alam lainnya. Sementara itu, Kiara mengayunkan pedang harimau birunya dengan kekuatan penuh. Harimau energi biru itu melompat ke udara. Dengan cakar-cakarnya yang terulur seolah siap mencabik-cabik mangsanya. Harimau itu melesat dengan gerakan anggun. Tetapi dampaknya seperti badai yang memporak-porandakan segala yang dilewatinya. Kehancuran altar batu saat serangan mereka menghantam altar. Suara ledakan besar terdengar, menggema hingga ke bukit-bukit di kejauhan. Altar batu itu memancarkan cahaya hitam pekat yang melawan serangan Tantri dan Kiara, menciptakan pertempuran energi yang luar biasa di udara. Cahaya warna-warni dari jurus 7 pelangi terus menekan, sementara harimau energi milik Kiara mencabik-cabik permukaan altar dengan cakar-cakar birunya. Setiap cakar yang menghantam bagian altar itu mulai retak. Retakan kecil yang perlahan menyebar seperti jaring laba-laba. Namun, altar batu itu tidak menyerah begitu saja. Cahaya hitam yang dipancarkannya berubah menjadi bentuk seperti ular raksasa, melawan serangan dari Tantri dan Kiara. Ular energi itu melesat ke arah mereka, membuka mulutnya yang penuh dengan kegelapan. Tantri dan Kiara tidak mundur. Dengan sisa energi mereka, mereka memperkuat serangan mereka. Tantri meneriakkan, "Matahari kehidupan!" Jurus pelengkap 7 pelangi dilepaskan, menciptakan semburan cahaya putih murni yang memecah segala kegelapan. Kiara, dengan tekad membara, memfokuskan seluruh energinya pada harimau birunya. Harimau itu mengaum keras, lalu menerjang ke arah altar dengan kekuatan penuh. Saat serangan terakhir mereka mengenai altar, suara gemuruh terdengar. Altar batu itu hancur berkeping-keping, meledakkan energi hitam terakhirnya ke udara sebelum lenyap sepenuhnya.